Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi perkuliahan online untuk Universitas Tekkom ya. Untuk mata kuliah kali ini kita ketemu dengan sistem mata kuliah sistem informasi geografis untuk semester 7 ya. 7 untuk angkatan 2018. Oke, untuk pengabsenan seperti biasa, seperti hal-hal yang sama ya, seperti perkuliahan yang lain. Pengabsenan langsung ke siakat masing-masing. Kemudian nanti ada linknya, saya share di siakatnya. Barulah kalian klik link untuk mengikuti perkuliahan hari ini ya. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama untuk sistem informasi geografis. Saya berikan intro dulu ya mengenai sistem informasi geografis yang akan kita bahas itu apa saja, nanti bisa kita bahas ya. Oke, kuliah akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu temannya yang lain. Oke, bisa kita mulai ya. Untuk hari ini adalah mata kuliah Sistem Informasi Geografis ya, atau GIS atau SIG untuk semester 7 angkatan 2018. Apa saja yang akan kita bahas nanti dalam selama perkuliahan kita itu akan saya jelaskan ya. Mungkin yang belum kenal
Saya dari cabang, kebetulan dari Weleri Kendal ya. Mungkin ada sebagian yang sudah kenal ya, sudah pernah saya ajar. Dan kali ini ketemu dengan mata kuliah yang berbeda ya, yaitu dengan sistem informasi geografis. Yang akan kita bahas itu apa saja? Boleh kita ke kontrak ini dulu ya. Kontrak kuliah terlebih dahulu ya, akan saya jelaskan. Untuk nama dari mata kuliah tersebut adalah Sistem Informasi Geografis ya, atau SIG atau GIS, Geographic Information System. Kode mata kuliahnya SIG untuk semester 7. Nanti ada 16 pertemuan ya. Seperti biasa ya, satu semester ada 16 pertemuan. Dosen pengampus saya sendiri. Untuk toleransi sama ya dengan kalau yang sudah pernah ikut kuliah saya sama ya, untuk kontrak kuliah kiranya seperti itu. Dan untuk pengumpulan tugas dan lain sebagainya, materi dan sebagainya, itu ada di Classroom saya memakai, kebetulan saya menggunakan Classroom ya, yang paling mudah mungkin untuk sekedar untuk forum ya. Oke, seperti itu untuk kontrak kuliah. Saya rasa tidak perlu saya terangkan lebih jauh ya, karena ini setiap mahasiswa itu pasti ada ya untuk seperti hal seperti ini, walaupun antara dosen-dosen tidak sama, tapi intinya seperti itu. Kemudian untuk kode Classroom-nya silahkan ya untuk join ke forum kita Classroom. Untuk yang nanti belum belum sempat mengikuti untuk perkuliahan hari ini dan misalkan atau telat, itu bisa kalian nanya sama temen ya, atau bisa putar ulang ya, lihat di channel saya, di channel YouTube saya, silahkan diputar kembali penjelasan saya mengenai perkuliahan pengantar sistem informasi geografis nanti itu apa saja. Silahkan ya, silahkan dicatat, kemudian langsung join saja ya, join ke forum Classroom kita. Saya beri waktu beberapa saat untuk mencatatnya, monggo untuk di-joinkan ya. Oke, cukup ya untuk kode Classroom. Saya rasa nanti silahkan untuk yang telat putar kembali ya, untuk melihat kembali apa yang kodenya seperti apa. Ini ada di sini ya, silahkan segera join nanti untuk sistem informasi geografis. Nah, untuk pengenalan sistem informasi geografis ya, untuk SIG atau GIS ya, untuk bahasa untuk ilmiahnya atau Inggrisnya itu menggunakan GIS ya. Nah, untuk di sini adalah sistem informasi geografis, ini kita singkat menjadi SIG ya. Pengenalan GIS-nya, cara menampilkan file SHP-nya. Untuk pertemuan awal mungkin seperti ini ya, pengenalan sistem informasi geografis itu apa sih? Nanti akan saya jelaskan pada pertemuan pertama. Oke, ini belum saya beri ini ya, pertemuan 1 gitu ya. Sebentar. Saya buatkan angka saja ya, biar jelas. Nanti untuk pertemuan pertama itu kita bahas mengenai pengenalan terlebih dahulu ya, sistem informasi geografis itu apa sih. Nah, itu yang akan saya jelaskan nanti. Nah, untuk berikutnya ya, sebentar saya tuliskan terlebih dahulu. Untuk sementara yang saya bacakan di sini adalah silabus untuk setengah semester ya,
setengah semester sampai nanti sebelum UTS itu yang akan kita bahas. Oke, untuk yang pertama, hari ini kan kita tidak membahas mengenai materi ya. Kita hanya mengetahui apa perkuliahan yang akan kita lakukan, kemudian nanti mendapatkan output seperti apa, terus kontrak kuliah dan forum kelas yang kita laksanakan di sini ya, di dalam perkuliahan sistem informasi geografis ini. Nah, untuk hari ini adalah pertemuan pertama, dan kemudian untuk pertemuan kedua nanti kita akan membahas mengenai pengenalan sistem informasi geografis. Apa itu SIG nanti akan kita bahas di minggu depan, yaitu pertemuan kedua. Hari ini bonus hanya pengenalan ya, intro saja mengenai perkuliahan SIG ini. Kemudian untuk yang pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai pengenalan QGIS atau quantum GIS. Apa itu quantum GIS? Saya berikan penjelasan sedikit dulu. Quantum GIS itu adalah software yang akan kita pakai dalam membuat sistem informasi geografis ya, atau Geographic Information System. Untuk nama dari software tersebut adalah quantum GIS ya. Sebenarnya ada selain dari quantum GIS, tapi kita memakai untuk di Staycom itu memang lebih condong ke quantum GIS ya. Untuk softwarenya nanti silahkan kalian kalau yang belum punya download ya, karena biasanya kalau saya ngajar secara tatap muka itu saya berikan langsung ya. Untuk softwarenya, karena kita terkendala dengan perkuliahan online seperti ini, silahkan masing-masing dari kalian, dari mahasiswa ya, mungkin bisa download ya. Sebenarnya banyak di situ, tinggal kita download saja ya, sesuai dengan spek dari laptop ataupun PC kita. Itu adalah pertemuan ketiga. Kemudian untuk pertemuan keempat, itu bab 3 adalah cara menampilkan file SHP peta ya. Jadi nanti akan saya praktikkan ini. Kalau untuk menampilkan file seperti ini biasanya praktik ya, ataupun dengan pada awalnya kita bahas teorinya, kemudian akan saya berikan contoh praktiknya ya. Jadi seperti itu. Untuk pertemuan keempat adalah kita akan menampilkan ya file SHP itu apa. Nah, itu perlu step by step ya nantinya ya. Karena saya belum menjelaskan mengenai SIG itu apa, jadi kalian masih bingung ya untuk file SHP itu apa sih. Nah, itu adalah yang akan kita bahas pada pertemuan keempat, bab 3 ya, seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya, pertemuan kelima, itu adalah subsistem SIG atau sistem informasi geografis. Jadi setelah kita bahas tadi untuk untuk menampilkan tadi ya. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai subsistemnya. Subsistem dari SIG itu seperti apa? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kelima ya, untuk bab 4. Untuk sekali lagi ya, mungkin saya ingatkan ya, untuk software yang akan kita pakai itu adalah Quantum GIS. Bagi yang belum punya, silahkan download ataupun minta ke teman ya, misalkan yang sudah punya. Karena yang akan kita gunakan adalah Quantum GIS ya, atau Quantum Grass GIS nanti. Untuk seperti apa sih gambarannya untuk sistem informasi geografis ini? Kita outputnya sebenarnya membuat sebuah peta ya. Kita bisa membuat sebuah peta, peta pemetaan, misalkan peta untuk misalkan penyebaran COVID itu juga bisa ya, penyebaran peta kebanjiran misalkan, untuk mengenai iklim ya, kebanjiran ataupun kekeringan, itu bisa kita petakan dengan menggunakan quantum GIS tadi ya, sistem informasi geografik ya, karena kita mata kuliahnya adalah sistem informasi geografis ya. Nah, nanti kita juga bisa membuat peta untuk administrasi, misalkan yang seperti yang ada di kantor-kantor instansi ataupun di sekolahan misalkan, itu biasanya ada peta administrasi. Nah, itu juga salah satu menjadi output dari perkuliahan sistem informasi geografis ini nantinya. Seperti itu ya. Jadi nanti outputnya mungkin akan tahu kalau sudah kita mengetahui apa itu sistem informasi geografis ya.
Nah, nanti akan saya jelaskan perlahan-lahan sesuai pertemuan saja. Dan untuk sampai 1,5 semester ini mungkin tidak full praktikum ya, akan tetapi ada teori ada praktik seperti itu. Mungkin sampai untuk akhir semester juga seperti itu biar tidak membosankan dan juga bisa ada pemahaman ya. Misalkan bagaimana sih kita membuat sebuah file SHP Kabupaten Kendal misalkan, atau Kecamatan Weleri, atau Kecamatan Desa Weleri sendiri misalkan. Yang sebagai contoh misalkan di Kecamatan Ungaran, Kecamatan Semarang dan lain sebagainya itu bisa ya. Jadi nanti kita bisa petakan, kita bisa membuat peta sendiri ya. Mungkin untuk pembuatan peta itu kita bisa membuat sama persis ya, karena di dalam quantum GIS itu kita bisa kalau bahasa mudahnya itu kita bisa menjiplak peta ya, peta baik itu wilayah daerah maupun internasional itu semuanya bisa kita buat dengan skala tertentu ya. Nah itu yang akan kita bahas nantinya ya. Mungkin untuk output dari perkuliahan ini adalah kita harus bisa memetakan peta dunia, kemudian membuat peta administrasi, kemudian kita bisa menciptakan membuat peta seperti aslinya persis dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu pertemuan demi pertemuan yang akan kita bahas. Ini adalah pertemuan kelima ya. Nah nanti kita akan tentunya ada pertemuan berapa, 7 kalau tidak salah ya. Ini saya nulisnya baru. Nah ini adalah pertemuan ke-6 yang ini ya. Nah, kalau yang ke-7 nanti belum saya ini ya kayaknya. Oh udah. Nah. Jadi untuk pertemuan yang ke-6 itu kita akan bahas mengenai geodasi ya. Geodasi itu apa? Nanti akan saya terangkan juga pada saat sesuai pertemuannya ya. Jadi nanti satu persatu pertemuan demi pertemuan itu akan paham nantinya. Oh, untuk sistem informasi geografis itu arahnya ke sini ternyata. Arahnya, kemudian ilmu yang akan kita dapatkan, output yang akan kita hasilkan mengenai sistem informasi geografis itu apa. Nah, itu yang akan kita bahas. Ini untuk pertemuan ke-6. Kemudian pertemuan terakhir untuk sebelum ujian tengah semester kita membuat peta administrasi. Nah ini seperti yang saya katakan tadi, minimal kita akan membuat sebuah peta administrasi terlebih dahulu ya mungkin ya, ataupun kita memetakan dan lain sebagainya itu, atau mungkin nanti saya berikan tambahan atau perbedaan mengenai penyampaiannya itu nanti menyesuaikan ya, menyesuaikan sampai mana untuk pemahaman dari kalian dan juga yang akan saya sampaikan. Barulah nanti akan apa-apa saja yang akan kita bahas. Nah itu nanti bisa menyusul ya, bisa berubah seperti itu. Oke, seperti itu untuk kira-kira ya gambaran mengenai sistem informasi geografis ya yang akan kita lalui ya dalam perkuliahan 1 semester nanti adalah mengenai sistem infografis tersebut. Adalah gambaran mudahnya itu kita akan mengenai peta ya, membahas mengenai peta, membuat peta, memetakan misalkan memetakan penyebaran COVID lah, ataupun memetakan daerah rawan banjir. Nah itu bisa kita aplikasikan ya. Nah, aplikasikan untuk mata kuliah ini dengan softwarenya yaitu Quantum GIS ya. Quantum GIS itu tidak hanya untuk membuat peta saja ya sebenarnya. Nanti kalian akan tahu kalau sudah install untuk software dari Quantum GIS itu sendiri, ternyata banyak ya untuk manfaat-manfaat dari mengenai geografis ya tentunya ya. Oke, seperti itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Jangan lupa persiapkan untuk softwarenya ya. Untuk sistem informasi geografis ini menggunakan Quantum GIS ya. Quantum Sistem Informasi Geografik atau Geographic Information System ya. Jadi nanti semuanya pembuatan peta dan lain sebagainya itu kita harus menggunakan Quantum GIS ya. Untuk yang misalkan kurang support atau bagaimana itu bisa menyesuaikan nanti ya, karena untuk Quantum GIS itu agak besar memang, tapi saya rasa untuk
laptop atau PC mahasiswa-mahasiswa sekarang itu speknya sudah high ya, sudah tinggi-tinggi, jadi saya rasa pasti support ya. Nah ini dulu untuk pengalaman saya dulu ya, pada saat mendapatkan perkuliahan seperti ini dulu, saya bisa dikatakan laptop saya itu laptop spek kentang ya, jadi dulu tidak sanggup ya, lemot, kemudian ngeblank dan lain sebagainya. Akhirnya saya akali ya, saya buat, pokoknya intinya saya oprek ya, ataupun setelah itu juga saya beli komputer lain dan ternyata lebih enteng ya. Memang untuk laptop-laptop zaman dahulu kan agak lemot, mungkin RAM RAM roomnya itu kurang ya, kurang memadai. Tapi berbeda ya, berbeda dengan laptop-laptop kalian sekarang ini, pastinya speknya sudah tinggi ya. Saya rasa pasti mampu lah untuk menjalankan sebuah software dari Quantum Gis nanti ya. Oke, seperti itu saja untuk hari ini. Bonus tidak ada pembahasan materi. Untuk pembahasan materi pertama nanti akan kita bahas adalah pertemuan kedua sampai pertemuan 7 ya. Untuk 8 adalah hari tenang, kemudian untuk 9-nya nanti UTS, ujian tengah semester. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini untuk pertemuan 1 ya. Semoga ada gambaran ya untuk mengenai sistem informasi geografis, arahnya kemana dan outputnya apa, itu sudah saya jelaskan. Tentunya menjadi sedikit gambaran ya, oh ternyata nanti yang akan kita bahas itu seperti ini. Nah itu seperti itu. Nanti untuk selanjutnya misalkan ada pertanyaan ya, mungkin belum ada pertanyaan karena kita belum bisa belum membahas materi ya, akan tetapi nanti kita akan mulai untuk pertemuan minggu depan seperti itu. Saya akan nanti waktu juga saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih.